Jamaah yang dirahmati Allah, fadluha, kemudian keutamaannya seperti apa sih dari perbuatan udhiyah ini, perbuatan kurban ini, bahwa dikatakan yashhadu lima lisunnatil udhiyah minal fadlil azim, bahwa telah disaksikan atau bisa dikatakan banyak sekali yang menyatakan dari sunnah berkurban ini memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang agung, yaitu qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, ma'amila ibnu Adam, tidaklah seorang anak Adam, tidaklah seorang hamba dia melakukan yauma nahri, pada hari penyembelihan, amalan, sebuah amalan, ahabba ilallahi min iraqatid dam, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban atau mengalirkan darah hewan kurban. Tapi bukan ngesor gitu Pak ya, bukan hanya mengalirkan begitu. Maknanya maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari itu, di saat itu, kecuali adalah mereka-mereka yang merelakan hartanya untuk berkurban di saat itu, di tahun itu. Maka kita doakan kepada jamaah yang sudah terdaftar, terpampang namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, mudah-mudahan hartanya dilapangkan oleh Allah, rizkinya ditambah, keberkahan selalu meliputi kepada keluarganya, dan yang lainnya akan mengikuti, termotivasi ikut hadir bersama-sama membahagiakan saudara-saudara kita. Kalau mungkin kita udah bosan, wah saya tiap hari makan daging terus gitu ya. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang memang mereka sangat membutuhkan dari uluran tangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk wa innaha latati yaumal qiyamati biquruniha, karena nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, kemudian dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan juga dengan bulu-bulunya. Wa inna damma la yaqau minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yuqa 'alal ardi, karena darahnya itu atau pahalanya ya, pahalanya itu akan cepat sekali sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke bumi. Allahu akbar, coba bayangkan. Pahala yang didapatkan oleh para mudhahi, orang-orang yang berkurban, itu akan lebih cepat sampainya di hadapan Allah in kana khalisan, kalau dia memang ikhlas ya, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang mukhlis. Itu akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi menetesnya darah kurban tadi ke muka bumi. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasanya bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat, adanya perintah, tentu di dalamnya ada hikmah yang memang sangat dalam sekali dan perlu untuk kita kaji dan kita amalkan. Kemudian dikatakan fatayyib biha nafsan, maka jadilah hamba-hamba yang baik gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan ketika ada yang bertanya, wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qad qalu lahu ma hadhil adahi, ya Rasulullah, ini apa maksudnya gitu ya, ini sembelihan apa maksudnya? Qala sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah ajaran dari bapak-bapak kalian, dari bapak kalian ya, bukan bapak-bapak. Ini adalah ajaran dari nenek moyang kita yang soleh. Ini adalah ajaran dari bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihi salam. Beliau sosok yang hanif, sosok yang memang betul-betul menjadi panutan sang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma lana minha, memang apa hubungannya antara kita dengan hal tersebut ya? Karena qala bikulli sya'ratin hasanatun, di setiap helai rambutnya, bulunya itu ada kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya, ta'rifnya kita sudah pahami bahwa tadi adalah menyembelih hewan kurban pada waktu duha atau setelah sholat id gitu ya, sebagai bentuk taqarruban ilallah azza wa jalla. Kemudian keutamaannya sudah banyak sekali disampaikan dalam hadis-hadis Nabi, dan hikmahnya apa? Setidaknya ada 4 hikmah yang disajikan di kitab ini. Yang pertama adalah at-taqarrubu ilallah ta'ala biha, bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya sudah disampaikan, surah Al-Kautsar di ayat yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian ingin memberikan sebuah pencerahan, mungkin ada teman kita, saudara kita, kolega kita, rekan bisnis
yang sebenarnya dia tajir melintir gitu kalau bahasanya pengusaha ya, akan tetapi belum mau kurban. Bahkan dia sudah kurban tapi setahun, sepanjang tahun bahkan mungkin. Karena apa? Karena sekali seumur hidup, ada bahasa itu. Nah, ini perlu diluruskan. Kurban katanya hanya sekali seumur hidup. Dan ini statement yang kemudian keluar muncul bahkan dari orang kaya. Nah, ini kan nggak pantas. Sangat tidak pantas sekali gitu. Kalau bahasanya orang Solo, ramemper gitu ya. Sama sekali tidak memantaskan diri gitu. Padahal orang berpunya. Mungkin bisa jadi dia memahaminya haji. Kalau haji sekali seumur hidup, iya betul. Sebagaimana penjelasan Nabi. Tapi kalau kurban selama dia mampu, ya tentunya harus berkurban ya. Karena apa? Karena ada maslahatnya tadi. Dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam Imam Al-Hakim ya, bahwasanya beliau mengatakan man kana lahu malun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sampai seperti itu kata Nabi. Kalau orang kaya, kalau dia ini punya harta, orang berpunya, walam yudhi tapi nggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, karena jauh-jauh aja dari musola kami, atau jangan dekat-dekat dengan kami. Karena apa? Seolah-olah gue pelit deh, kok pol-polan gitu Mas. Kok benar-benar nggak tahu diri, bahasanya seperti itu. Karena apa? Allah karuniakan sebuah kekayaan yang luar biasa, masa kalah sama Stephen Stanley kalau nggak salah saya ngeliat di itu ya, di reel Facebook itu. Kayaknya bukan muslim itu. Bagi-bagi duit, Mak. Ada yang dikenal gitu ya, karena follow TikToknya kemudian bagi-bagi duit. Butuhnya berapa? HP, iPad ya, luar biasa. Masa iya kita kalah sih ya sebagai muslim dan juga memiliki kelapangan harta, tidak berlomba-lomba dengan mereka-mereka yang tidak memiliki bagian di akhirat. Karena apa? Karena mereka tidak muslim. Meskipun secara manusiawi, mereka manusiawi banget. Maka dalam hal ini tentu kita mukmin, kita adalah seorang muslim yang mukmin, maka keutamanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.